Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Safitri, mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Trunojoyo Madura, dengan NIM 210621100004. Hari ini saya berkesempatan untuk menjelaskan sedikit tentang wawasan Nusantara. Pada perkuliahan umum petik yang dilaksanakan pada tanggal 21 November tahun 2021 pada pukul 7 malam sampai dengan selesai pada ruang virtual Zoom yang dimentori langsung oleh Bapak Ahmad Sahlan serta dengan pemateri yaitu Bapak Basuki Babusalam SHMH yang merupakan anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, kita dapat memetik beberapa poin penting mengenai wawasan Nusantara, yaitu sebagai berikut. Sejarah munculnya wawasan Nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan. Indonesia memiliki berbagai macam keragaman, diantaranya yaitu flora, fauna, ras, agama, budaya, suku bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Sebagai contohnya, sebagai generasi muda, kita harus mencintai dan menghargai negeri ini. Sebagai salah satu contoh, beberapa waktu yang lalu, wafatnya legenda bulu tangkis Indonesia yaitu almarhumah Ferawati Fajrin yang telah menorehkan berbagai prestasinya di bidang bulu tangkis. Ia telah menorehkan berbagai macam gelar juara, diantaranya 13 gelar juara, 14 runner-up, dan banyak menyumbang sekali medali emas bagi Indonesia. Beliau sendiri sudah bermain di 3 sektor, yaitu sektor women's single, women's double, dan mixed double. Sebagai generasi penerus, sudah sepatutnya kita mengembangkan kembali kemampuan dan potensi yang ada dalam diri kita. Contohnya dengan banyak membaca serta memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan yang kita punya. Menurut beberapa sumber, kata wawasan Nusantara berasal dari 2 kata, yaitu kata wawasan dan kata Nusantara. Wawasan sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu kata wawas yang berarti pandangan, serta Nusantara sendiri berasal dari 2 kata, yaitu kata Nusa yang berarti pulau atau pulau-pulau, serta kata antara yang berarti di antara. Secara terminologis, wawasan Nusantara berarti bagaimana cara pandang bangsa Indonesia di lingkungan tempat ia berada dan diri bangsa Indonesia itu sendiri. Pada hakikatnya, wawasan Nusantara berarti bagaimana bangsa Indonesia memandang wilayah-wilayah yang ada di Indonesia dalam satu kesatuan. Wawasan Nusantara ini sangat diperlukan. Alasan perlunya wawasan Nusantara dilatar belakangi oleh beberapa hal, seperti sejarah, sosiologis, dan sosial budaya dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang pertama yaitu adalah latar belakang historis wawasan Nusantara. Hal ini bermula pada saat Perdana Menteri yaitu Insinyur Haji Juanda Kartawijaya mengeluarkan suatu deklarasi yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Kemudian yang kedua yaitu adalah latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Dilihat dari kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia pada saat itu, wawasan Nusantara lebih memilih atau lebih berfokus pada keutuhan atau kesatuan. Namun dengan seiring berjalannya waktu mulai berkembang menjadi persatuan bangsa. Semangat ini sudah dirintis sejak kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei tahun 1908, kemudian ditegaskan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, dan kemudian diwujudkan dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga yaitu adalah latar belakang politis wawasan Nusantara. Cita-cita nasional Indonesia sendiri sudah dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea kedua yaitu adalah terwujudnya negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian tujuan nasional Indonesia sendiri sudah tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yaitu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Serta untuk visi nasional Indonesia sendiri sudah tertera dalam Ketetapan MPR nomor 7 tahun 2001. Dari pemaparan saya tentang materi wawasan Nusantara, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Konsep inilah yang dijadikan sebagai pedoman bangsa Indonesia untuk melaksanakan pembangunan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi wawasan Nusantara yang dapat dilakukan oleh mahasiswa baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Implementasi wawasan Nusantara dalam lingkungan keluarga dapat dilakukan dengan cara toleransi. Toleransi di sini dilakukan dengan cara saling menghormati atau menghargai perbedaan yang ada dalam keluarga kecil tersebut, baik menghormati ayah, ibunda, kakak, adik, ataupun orang yang lebih muda ataupun yang lebih tua dari kita. Toleransi di sini juga sangat dibutuhkan di dalam lingkungan keluarga agar keluarga tetap menjadi keluarga yang harmonis. Selain toleransi yang sudah saya sebutkan, di dalam lingkungan keluarga kita juga harus menghargai adanya perbedaan. Setiap manusia atau individu tidak mungkin semuanya sama. Pasti ada perbedaan baik dari segi struktur wajah, hidung, mata, bulu mata, warna rambut, warna kulit, dan lain sebagainya. Maka dari itu, untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan mengimplementasikan nilai-nilai wawasan Nusantara di lingkungan keluarga, maka kita harus saling menghargai perbedaan tersebut.
Seperti yang kita ketahui bahwasanya antara hak dan kewajiban itu seimbang. Jika kita melaksanakan kewajiban dengan baik, maka kita akan mendapatkan hak kita pula dengan baik. Maka dari itu kita harus menghargai adanya keputusan bersama dalam lingkungan keluarga, seperti bergotong royong membersihkan rumah. Siapa yang mengerjakan tugas A, tugas B, mencuci, menyapu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu adalah implementasi wawasan Nusantara dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa kita tidak dapat hidup sendiri di dunia. Kita tentu memerlukan orang lain agar bisa saling tolong-menolong. Maka dari itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Sebagai anggota masyarakat, tentunya kita harus berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan seperti gotong royong. Selain mempererat tali silaturahmi, kegiatan gotong royong juga dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan kita sebagai anggota masyarakat di Indonesia. Pengimplementasian wawasan Nusantara di lingkungan masyarakat juga dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan poskamling atau ronda malam. Selain membantu masyarakat sekitar, mengikuti kegiatan seperti ronda malam berarti bahwa kita turut serta untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara kita dimulai dari lingkungan tempat kita tinggal. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia tidak hanya memiliki keberagaman dalam agama, ras, suku bangsa, bahasa, dan lain sebagainya, tetapi Indonesia juga memiliki keberagaman dalam budaya bangsa. Mengimplementasikan wawasan Nusantara dapat dilakukan dari hal kecil seperti melestarikan budaya-budaya yang ada di bangsa Indonesia. Sudah sepatutnya sebagai generasi muda, apalagi mahasiswa, kita harus melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Keberagaman budaya ini seperti lagu, tarian, makanan khas, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya kita harus mencintai dan membeli produk dalam negeri. Baik, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.